Pemirsa, kisruh kasus donasi Agus Salim, korban penyiraman air keras versus Pratiwi Novianti kian memanas, rupanya membuat hati John LBF, seorang pengusaha tergerak hatinya untuk mendamaikan Agus dan Novi agar permasalahan donasi tak kian melebar dan berlanjut di ranah pengadilan. John bahkan rela menggelontorkan uang 240 juta kepada Agus dengan syarat Agus mau mencabut laporannya terhadap Novi, namun John akan memberikan uang tersebut secara bertahap, yakni 20 juta setiap bulan untuk kebutuhan Agus. Sayangnya, niat baik John rupanya tak disambut baik, sebaliknya, pihak pengacara Agus Raden Dadan Mariana alias RDL justru meradang dengan sikap John yang dianggap mempermainkan kliennya. Lantas benarkah RDL justru menantang John menyediakan uang 5 miliar lantaran dirinya yakin bisa memenjarakan Novi? Kalau Agus bersedia mencabut LP-nya, John LBF kasih dana 240 juta. Ada mekanismenya, berkaca dari pengalaman donasi. Saya tidak kasih break di awal 240 juta. Jadi nanti akan kita buat secara perjanjian dengan lawyer saya, bahwa uang itu adalah untuk kan Agus sudah nggak bekerja nih sekarang. Jadi seolah-olah Agus jadi karyawan saya lah. Ya, kita akan buatkan kontrak perjanjian resmi di hadapan lawyer, ya, account pribadinya Agus. Jadi nanti kita akan bayar, saya akan serahkan dananya secara bulanan. Kenapa bulanan? Saya juga khawatir berdasarkan pengalaman donasi kemarin. Per bulan saya akan kasih 20 juta selama 12 bulan ke depan. Kalau dia manusia normal, ya, masa nyuruh Agus cabut laporan baru dikasih uang 200 juta? Emang apa? Dan saya bilang kepada John LBF, karena saya tersinggung kemarin ya, Bang John LBF siapin uang 5 miliar ya, saya akan membela Agus. Kalau saya bisa memenangkan kasus proses hukum dan hakim memutuskan NP bersalah, John LBF mau dinotaris dengan saya tantang Anda siapin uang 5 miliar. Ya, bagi RDL dan Farhad Abbas, John dianggap sudah merendahkan harga diri Agus kliennya. Kalau memang John ingin mendamaikan Novi, mengapa John tak langsung menghubungi Farhad atau dirinya selaku kuasa hukum Agus, namun justru berkoar-koar di media sosial? Dia marah pada siapapun oknum yang nyuruh Agus bikin LP. Ini otaknya di mana? Bang John LBF niat untuk mendamaikan, tapi kan mengecek kami, mengecek klien kami. Apa ini 240 juta saya akan berikan kepada sorry, tapi saya nggak mau nih seperti Novi kejadian. Saya kasih ya 20 juta, nggak usah lah kalau orang mau nyumbang. Keinginan Agus untuk menyeret Novi ke ranah hukum begitu besar, bahkan pihak Agus kembali menyoroti sisi kehidupan Novi yang dianggap akrab dengan dunia malam serta narkoba. RDL bahkan dengan yakin menuding Novi menggunakan barang haram lantaran dirinya mendapat laporan dari seseorang yang mengaku sebagai teman Novi. Lantas apa tanggapan Novi terkait tudingan dirinya menggunakan narkoba? Kita dapat informasi dari temannya yang menghubungi saya. Saya bertanya kalian, perlu nggak saya bongkar kepada kalian kalau Teh Novi itu adalah pemakai narkoba? Saya bertanya kepada kalian, di mana unsur fitnahnya, di mana unsur dugaannya, di unsur tuduhannya? Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum guys. Hari ini aku habis dari Balai Kesehatan Penerbangan untuk mengambil story medical check up aku mulai dari tahun 2012 hingga 2020. Terakhir saya medical check up itu di bulan Maret ya guys. Dan saya resign di bulan November gitu. Jadi ini udah lengkap story saya selama 8 tahun bekerja di Sriwijaya, bahwa saya tidak pernah menggunakan obat-obat terlarang sesuai dengan tuduhan orang tersebut. Ya, kasus donasi Agus memang mencuri perhatian publik, bahkan netizen yang kesal dengan sikap Agus ramai-ramai membuat petisi online agar donasi Agus dikembalikan hingga sudah ditandatangani lebih dari 150 orang. Namun pihak Agus seolah tak peduli dengan petisi tersebut. Bagi Agus, uang donasi bernilai 1 miliar lebih yang kini ada di tangan Novi agar dikembalikan ke Agus lantaran pihak Agus mengaku jika Agus terpaksa menyerahkan uang donasi lantaran di bawah ancaman Novi. Sebaliknya, Novi memiliki bukti-bukti jika tak ada pemaksaan dari pihaknya terhadap Agus untuk menyerahkan uang tersebut ke yayasan miliknya.
Lantas akankah Novi dan Agus akan berdamai? Jawaban mereka berpindahnya uang dari Agus kepada Novi secara legal menurut KUHP Perdata 1338 Junto 1320. Artinya apa? Mereka sudah sepakat bersama-sama dan sudah disepakati di bank. Tapi di pasal 1330-nya KUHP Perdata mengatakan tidak ada sahnya dan cacat demi hukum ketika pengalihan dana tersebut adalah dalam tekanan. Dan kami punya barang bukti dalam tekanan tersebut, ya. Dan untuk laporan yang sudah berjalan, silakan. Saya tidak pernah menghalang-halangi orang untuk melaporkan ketika tidak suka sama yang sudah saya lakukan. Tidak adanya paksaan dalam pemindahan rekening Mas Agus dan Mbak Elmi ke yayasan kami dengan atas dasar biaya pengobatan dijalankan itu. Di lain tempat, usai resmi bebas bersyarat dan menghirup udara bebas, selebgram Medina Zain akhirnya menjalani keinginannya yang sudah lama dipendam untuk datang ziarah ke makam ayahanda tercinta, Muhammad Pujo Nistianto. Meski Medina ziarah ke makam sang ayah ditemani oleh ibu sambungnya, Eti, tanpa ditemani suami, Lukman Azari, namun Medina terlihat meluapkan kerinduan mendalam saat berada di depan pusara sang ayah. Kakak udah ikhlas jalani semuanya ya. Kayak terakhir ayah waktu nengokin kakak, ayah bilang kakak kuat, kakak bisa bangkit lagi dan kakak mau buktiin semuanya. Ya rajin banget nengokin aku dulu walaupun dengan kondisinya udah stroke ya. Kakinya udah tidak berfungsi satu, tapi ayah selalu datang gitu ke rutan dulu pas masih di rutan, ke Polda, lapas. Lu merinding ya ketika sekarang ngelihat ayah hanya makamnya aja bikin aku kayak sakit banget. Saat sang ayah meninggal dunia pada 4 September 2023 lalu, Medina memang tengah berada di balik jeruji besi. Medina kala itu tak berdaya dan hanya bisa menyaksikan proses pemakaman sang ayah melalui sambungan video call. Rasa bersalah berkecamuk dalam diri Medina, terlebih saat itu, Medina dan adiknya sempat ribut saling menyalahkan terkait kepergian ayah tercinta. Lantas, bagaimana perasaan Medina saat ini usai keluar penjara dan berada di makam ayah tercinta? Hal apa yang paling dirindukan Medina dari sosok almarhum ayah tercinta? Itu aku sangat kayak menyalahkan diri sendiri. Ini ayah tuh gak ada gara-gara. Aku sempat kayak tantrum gitu kan, aku kan punya bipolar disorder ya. Ke klinik, aku nangis. Aku minta obat sama dokter, aku bilang, "Dok, ini ayah meninggal gara-gara aku." Ya, hidup harus terus tetap berjalan. Medina pun kini mencoba kembali bangkit membenahi kehidupannya. Lantas benarkah Medina akan kembali membangun kerajaan bisnisnya? Bagaimana pula nasib rumah tangga Medina dengan Lukman yang sebelumnya Medina sempat menggugat cerai Lukman dari balik penjara? Aku hari ini, sore ini nih aku ada meeting sama salah satu langsung lah project urusan skincare. Karena kan dulu yang membesarkan aku kan di dunia skincare. Jadi aku akan survive lagi di dunia skincare. Tidak akan lagi bisnis umroh, kan dulu kan umroh aku juga ketipu sama orang. Habis harta aku juga ngebuka travel. Sementara itu, kebahagiaan tengah dirayakan ayah YouTuber Atta Halilintar, Halilintar Anovial Asmit, yang pada 13 Oktober 2024 lalu berulang tahun ke-56 tahun. Kebahagiaan Halilintar makin bertambah lantaran anak, istri, dan cucunya membuat acara perayaan ulang tahun spesial untuk dirinya. Momen kebersama dan acara ulang tahun Abi tercinta diunggah Atta di kanal YouTube pribadinya. Acara ulang tahun spesial Halilintar tersebut dirayakan di sebuah restoran mewah. Tak hanya Atta, Aurel Hermansyah, Amina, dan Azura, terlihat juga Thorik datang bersama Alia Mas Said. Dalam momen tersebut, Halilintar mengurai kebahagiaannya bisa berkumpul bersama anak istri, para menantu, dan kedua cucu tercinta.
Di momen tersebut, Gen Halilintar pun melakukan tradisi absen keluarga lengkap untuk pertama kalinya dengan 15 anggota keluarga. Absent start! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya, lengkap hadir 15 anggota keluarga. Benarkah keluarga besar Halilintar akan bertambah 1 calon anggota keluarga baru dari Alia yang dikabarkan tengah hamil? Mengingat sebelum pergi ke Jepang, Torik sempat spill istrinya ngidam makanan Cina. Terima kasih kepada Torik Halilintar. Tadi ada Halilintar ya. Torik Halilintar, Alia, Uin, dan yang mana? Jangan kan? Dalam perut aja. Bisa. Terima kasih ya. Tiba-tiba dia emang aja pengen restoran Cina. Pengen restorannya. Makanan. Randomly. Kenapa ya? Berlanjut ke acara, sebelum dinner bersama, Gen Halilintar memulai acara dengan memberikan berbagai kado spesial untuk Abi tercinta. Halilintar begitu bahagia lantaran mendapat banyak kado spesial dari anak dan menantu. Ada kotak lagi. Setelah membuka kado-kado spesial, acara ditutup dengan makan malam bersama dan mengabadikan momen tersebut dengan foto bersama. Lantas, apa doa dan harapan Atta dan Aurel untuk Abi Halilintar? Pernikahan Al-Ghazali dengan Alisa Dagwis yang rencananya digelar tahun depan bikin penasaran netizen. Pasalnya baik Al dan Alisa masih merahasiakan tanggal pernikahan mereka. Demikian pula Maya Estianty ibunda Al tak mau membocorkan hari baik yang akan menjadi tanggal bersejarah bagi perjalanan cinta putra sulungnya itu. Hanya Ahmad Dhani ayah Al yang sesumbar bakal menggelar pesta pernikahan Al dan Alisa di tanggal cantik 25/5/2025 atau tanggal 25 bulan 5 tahun 2025. Lantas apakah Al ingin menikah di tanggal cantik yang disebutkan ayahnya itu? Ini pelawak seniornya nih. Coba jadi pelawak sekali. Bener pelawak sekali. One time. Don't ruin my hair. 27 kenapa ulang tahun 27? 27. Aku lahir tanggal 27. Iya, makanya dia pilih tuh buat anniversary kita. Terus nanti nikah tanggal 27. Ya kan nikah umur 27 kan diomongin. Betul ya sih. Aku kira kamu bilang tanggal 27. Rencana sih tanggal 26 selebrasinya nanti. Biar Mas Dhani happy. Iya. Berarti Biar saya juga bisa ngundang teman-teman saya. Kalau ternyata orang tuanya nggak sekian, itu kan orang tuanya. Oh, anaknya belum ngomong apa-apa kok gitu loh. Udah ngomong sama saya pribadi tapi kita belum umumkan tanggal berapa karena ada beberapa kandidat tanggal yang baik. Mungkin malah bukan bulan Mei. Hanya senyum namun diam 1000 bahasa. Al dan Alisa sepertinya ingin buat kejutan tentang pesta pernikahan mereka. Keduanya juga bakal melewatkan acara lamaran resmi, tapi langsung tancap gas menuju pelaminan. Fakta itu diungkapkan oleh Maya Estianty beberapa waktu lalu. Kita belum tahu itu karena kan kita masih mau ketemu, aku juga kebetulan mau ketemu juga sama orang tua Alisa ya kan. Jadi belum seperti apanya, aku hanya bicara sama Al-Ghazali dulu karena yang nikah anak. Jadi kalau aku anak menikah tuh bukan maunya saya, tapi mau anaknya seperti apa gitu. Kalau seandainya ada Al-Ghazali pengen nikah di luar negeri, masuk akal Alisa orang Perancis gitu kan. Have a jolly
Ya, lamaran di tepi Danau Como, Italia sudah cukup untuk melambangkan keseriusan cinta Al dan Alisa menuju ikatan halal. Sepulang dari Italia akhir September lalu, Al dan Alisa hanya rehat sebentar di Jakarta lalu berangkat kembali ke Bali. Di Pulau Dewata itu, keluarga Alisa bermukim. Sementara Irwan Musri, ayah sambung Al, juga punya villa nan mewah di Bali. Saat santai di villa, Alisa menunjukkan kebolehannya memasak makanan Prancis untuk Al. Gimana masak versi ala aku? Karena banyak resepi di sana yang beda-beda, tapi ini ala aku. Dan hari ini Al bakal bantuin aku. Jadi aku mau mulai sama breadcrumbs-nya. Jadi aku mau bikin breadcrumbs. Breadcrumbs ini. Breadcrumbs. Dibakar bukan? Iya, tapi di blender gitu. Oke, jadi kita bakal blender dulu roti yang udah dibakar 2 sama parsley sama thyme-nya dikit aja. Jadi karena kita lagi di villa, jadi ini enggak pakai alat-alat yang Tomates farcis ala Alisa memang cukup rumit dibuat. Al pun ikut membuat sang kekasih mengeluarkan isi tomat hingga sayuran itu berbentuk mangkok. Setelah mangkok yang terbuat dari tomat itu dibersihkan, barulah dimasukkan daging cincang. Jadi kita hari ini mau pakai daging ayam sama daging sapi. Aku udah iris bawang bombay, bawang merah sama bawang putih. Dan yang tadi yang mixer breadcrumbs with parsley and thyme. Cukup nggak ya? Kalau nggak cukup nanti gampang tinggal dikuarin lagi, terus tambah yang daging sapi. Ini gimana? Masukinnya gampang, tinggal didorong aja. Oke, abis itu yang paling penting aku pakai butter di dalamnya. Ini yang bakal bikin sausnya juicy banget nanti. Habis itu drizzle the top just a little bit with olive oil ya. A little bit aja. Just to cook and then off we go to the oven. Bukain fan. Panas. Berapa lama nih? Ini 40 menit. Tapi kalau Perancis pakai nasi ya? Pakai basmati rice. Nah, ini Indonesia doang pakai nasi. Enggak lah. Oke, kita tunggu hasilnya. Masih cooking in the oven. Satu lagi. Ya. Oke, sekarang udah selesai tomat farci ala Alisa ini. Jadi ini airnya ini normal banyak karena tomatoes take out water. I don't know how to say that. Ini udah cooked. Dan Al nggak pernah makan atasannya, jadi aku nanti ambil atasan dia. Tapi it's the best part, like crunchy and like tomatoey and like cooked. So yeah, mari kita makan. Let's go, let's try. Emang Al berapa sih umurnya sekarang? Hah? 27? Sumpah? Kakak, tata tua banget ya saya. Al sumpah 27? Dikira berapa? Ya Allah, gue pikir masih 22, 23. Berarti dia ini banget ya? Baby face atau loh. baby face? Enggak, berarti gue udah tua banget, Bun. Ya Allah, Bun. Iya, kakak udah nikah berapa kali ya, Tak? Udah. Aku pun enggan sebenarnya, tapi gimana ya nasib. Tapi ini udah lah ya. Masa Al sekali nikah nggak boleh? Al harus pokoknya harus sekali terus lah. Al harus setia, Al harus memuliakan istri Al nanti, saling memuliakan. Kalau bosan pasti ada ya Bun ya. Pasti nanti tuh bakal ada ujiannya, bosan bakal ada, tapi bukan berarti kamu bisa belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri. Lurus terus kayak kuda.
Pengantin baru Irish Bella dan Haldi Sabri tengah mencecap indahnya bulan madu. Namun pernikahan mereka terkesan dadakan masih menjadi perbincangan. Sebagai sahabat Ibel, Dini Aminarti seolah ingin meluruskan berita simpang siur yang beredar terkait pernikahan Dini dan Haldi Sabri. Menurut istri Dimas Seto ini, butuh waktu berbulan-bulan bagi Ibel untuk menerima pinangan Haldi. Terlebih, Ibel pernah gagal membina rumah tangga dengan Amar Zoni. Pasti kita seneng karena akhirnya sudah nggak sendiri lagi gitu. Alhamdulillah udah dapat pasangan yang insya Allah terbaik menurut Allah. Prosesnya lumayan cepat sebenarnya gitu kan, dan itu pun juga memang nggak langsung diiyain sama Ibel gitu, karena mungkin orang yang pernah punya masa lalu ya kan, takutnya kan pasti ada trauma-trauma tersendiri pasti kan. Kurang lebih hampir setengah tahun ya kalau nggak salah. Melihat Ibel bahagia, Dini pun ikut senang. Apalagi Dini sudah memiliki suami yang bertanggung jawab secara ekonomi dan menyayangi kedua anak Ibel dari pernikahannya dengan Amar. Sementara hubungan Dini dengan kedua anak sambungnya kabarnya juga terjalin baik. Sosok Mas Haldi yang aku tahu ya, memang beliau itu orang yang sangat baik yang pastinya gitu kan. Kalau misalnya nggak baik, ya teman-teman juga nggak akan support untuk sama Ibel pastinya gitu kan. Dan kalau misal dari yang udah berapa kali kita ketemu, alhamdulillahnya Bang Haldi itu sangat sayang juga sama anak-anak Ibel. Yang pasti setiap orang yang pernah mengalami kegagalan di rumah tangga, mereka untuk memulai hal baru pasti mereka akan berpikir kedua kalinya. Apalagi kalau orang yang menikah, yang sudah pernah menikah, terus dia mau menikah lagi dan bawa anak gitu kan, pastinya akan jadi pertimbangan tersendiri gitu. Itu hal yang paling manusiawi dan wajar banget kalau menurut aku gitu. Kira-kira saya nggak sih sama anak-anak aku gitu, pasti kan akan kayak gitu. Terkait mahar pernikahan Ibel yang fantastis berupa sebuah masjid, Dini tak mau berkomentar. Karena tak dijelaskan masjid itu ada di mana, netizen pun berspekulasi bahwa masjid yang menjadi mahar Ibel adalah Masjid Al-Ikhlas Dwi Astuti yang terletak di Aceh Selatan. Sebelumnya, masjid itu adalah pemberian Haldi untuk mengenang almarhumah istri pertamanya, Dwi Astuti. Namun belakangan, muncul video yang memperlihatkan kompilasi foto Ibel dan Haldi tengah meresmikan sebuah masjid di Bogor, Jawa Barat. Hanya saja, video itu seperti video editan yang dibuat oleh akun gosip abal-abal untuk meraih subscriber. Ya pasti tahu lah. Mungkin belum saatnya Ibel dan Haldi mengklarifikasi masjid mahar pernikahan yang jadi kontroversi di kalangan masyarakat dan warganet itu. Yang pasti, sebagian warganet menyebut mahar pernikahan berupa masjid bisa menjadi beban bagi Ibel dan Haldi dalam mengayuh pernikahan, tapi bisa pula menjadi motivasi agar pernikahan mereka langgeng sampai maut memisahkan. Ya enggak, kalaupun ceritanya juga aku nggak mungkin ceritakan. Tanya mereka aja, aku malah balap di Solo. Ada, tapi kan cerita yang diceritain ke aku nggak bisa aku ceritain semua. Jadi kayak aku harus izin orangnya dulu apakah boleh diceritain. Jadi pokoknya doa aja yang terbaik, mudah-mudahan intinya semua takdir dari Allah dan insya Allah itu yang terbaik buat mereka. Kak Wisnu yang kenal, Kak Wisnu yang kenal. Jadi suaminya Kak Wisnu yang kenal, Ibelnya teman aku gitu. Jadi dua-duanya happy banget, pokoknya doa yang terbaik buat Ibel. Doain aja yang terbaik ya, mudah-mudahan Ibel bahagia. Dia udah bahagia banget. Iya, dia udah happy, bahagia. Ya pokoknya didoain yang terbaik aja. Ibel udah happy pokoknya sekarang. Pokoknya jawaban dari doa-doanya ya. Ibel lah. Ya. Sementara itu, mantan suami Ibel, Amar Zoni yang kini masih di penjara akibat kasus narkoba untuk yang ketiga kali, diam-diam berhasil menjual akun Instagramnya yang memiliki followers 8,4 juta. Menurut kuasa hukumnya, John Matias, akun Instagram Amar terjual dengan harga fantastis. Meski enggan menyebut angka pasti, John Matias menyebut uang itu ingin digunakan Amar untuk membahagiakan Ibel dan kedua anaknya apabila ia bebas nanti. Aktor berdarah Minang itu memang sempat ingin rujuk dengan Ibel. Sayangnya, sebelum ia bebas, Ibel sudah menikah dengan Haldi Sabri. Mencerahkan masa depan ya kenapa ditunda? Coba dia sedih lah, galau lah. Ya untuk Amar Zoni ya harus ikhlas lah. Ya kan, apapun ceritanya kan ya walaupun dia berdoa untuk bersatu kembali, nyatanya Allah mengasihi yang lain.
berniat rujuk dengan mantan suaminya, namun aktris Ira Wibowo menjaga hubungan baik dengan Katon Bagaskara. Bahkan Ira membawa dengan kedua anaknya ketika menonton konser 36 KLA Project yang digelar akhir pekan lalu. Kakak Ari Wibowo ini mengaku tetap kompak dengan Katon karena di antara mereka ada perasaan anak-anak yang harus dijaga. Oh ya support lah, dia kan bapaknya anak-anakku gitu. Jadi ya kita ya kayak teman baik aja lah sekarang. Sama anak-anak. Sama anak-anak lengkap. Cuman mereka kan tadi ke backstage duluan karena mau bawa itu kue sama bunga. Keren sih, menurut aku ini salah satu konser Kla yang paling keren. Dari awal dong. Tak cuma dengan Katon, Ira juga tak putus silaturahmi dengan Chika Putri Bagaskara yang pernah menjadi anak sambungnya. Saat Chika menikah, Ira tak sengkan menjadi ibu pengganti bagi Chika. Sejak kecil, Chika memang dirawat dan dididik oleh Ira Wibowo, sehingga ia sudah menganggap Mama Ira seperti ibu kandungnya sendiri. Tak bisa ku tahan laju angin. Pemirsa, kabar mengejutkan datang dari mantan vokalis Dewa 19, Ari Lasso. Diam-diam rumah tangganya dengan Vita Desi yang telah dikayuhnya bersama selama 25 tahun itu berakhir dengan perceraian sejak Februari lalu, tepat di momen silver anniversary atau ulang tahun pernikahan perak ke-25. Kabar perceraiannya tersebut diunggah Ari Lasso ke Instagram pribadinya baru-baru ini. Dalam unggahannya, Ari mengumumkan dirinya telah bercerai dengan sang istri Vita Desi. Ari Lasso mengunggah foto lawas yang menampilkan kebersamaannya dengan Vita dan keempat buah hati. Melalui caption yang ditulis dalam unggahannya itu, Ari Lasso menyampaikan kabar perceraiannya itu. Jujur saya bingung mau mulai dari mana dan menulis apa, karena ini bukan kabar baik yang penting untuk diumumkan apalagi dicontoh. Jadi terhitung sejak Februari 2024, tepat silver anniversary, saya dan Vita Desi sudah resmi bercerai. Tulis Ari Lasso dikutip Minggu 27 Oktober 2024. Setelah perceraiannya sejak bulan Februari itu ditutupi, Ari Lasso akhirnya mengungkap ke publik pada bulan Oktober ini. Hal itu ia ungkapkan supaya tidak ada asumsi-asumsi dan prasangka tidak baik. Meski sudah bercerai, namun demi keempat anak-anaknya, hubungan Ari dan Vita masih terjalin baik. Yang pasti, kami baik-baik saja. Terpenting, anak-anak mengerti dan baik-baik saja. Satu hal mungkin saya cukup sesali adalah bahwa saya sebagai kepala rumah tangga Kristiani telah gagal memimpin dan mempertahankan keutuhan rumah tangga kami sebagaimana semestinya janji pernikahan Kristiani. I'm so sorry guys, at Ola Lasso, at Audra Lasso, at Abe.Lasso, at Alessa also. Tulis Ari Lasso. Pemilik nama lengkap Ari Bernardus Lasso itu menolak klarifikasi kepada awak media. Ari tutup pintu dan mulut dari media. Meski berpisah, tapi Ari meyakinkan ke publik kalau perceraiannya dengan Vita terjadi dengan pemikiran yang matang dan dilakukan secara baik-baik. Hubungan mereka juga tetap terjalin baik hingga kini. Rasanya cukup ya penjelasan saya. Saya minta maaf bila ada penggemar-penggemar yang kecewa, karena kami tidak bisa memberi contoh yang baik, karena ternyata kami tidak seperti yang kalian bayangkan dan media-media beritakan. Ya, kami manusia biasa yang bisa gagal. Tapi saya tetap bersyukur bahwa semua ini pasti ada hikmah. Doa kami, kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan. Yang terpenting saya akan tetap bernyanyi untuk kalian semua. Terima kasih Tuhan memberkati kita semua. Tambahnya. Dalam postingannya tersebut, Ari tidak mengungkap penyebab perceraiannya. Ia menegaskan bahwa alasan cerai itu tidak mungkin untuk dijelaskan. Padahal selama ini, istrinya Vita sangat setia dan telaten mengurus dan mendampingi Ari, terutama saat Ari berjuang melawan penyakit kanker limfoma yang diidapnya sejak September 2021
hingga dinyatakan sembuh pada Februari 2022. Kebersamaan, pengorbanan, perjuangan, dan kesetiaan Vita pada Ari pun sebaliknya rupanya tak membuat rumah tangga mereka tetap kokoh. Karena alasan yang tidak mungkin saya tulis dan jelaskan, titik. Yang penting kami berdua dan persetujuan anak-anak sepakat berpisah baik-baik. Lanjut Ari Lasso. Unggahan Ari Lasso itu mendapat banyak komentar dari netizen maupun teman sesama artis bernada dukungan atas apapun keputusan Ari Lasso. Yang tak kalah menarik, komentar datang dari sahabatnya, Ahmad Dhani. Ari kemudian juga terlihat menanggapi komentar Dhani. Akhirnya ngerasain juga jadi duda, tulis Dhani dikutip dari akun @ahmaddhaniofficial. Rada telat, balas Ari kemudian disertai emoji tertawa. Sementara itu, sejurus dengan Ari Lasso, sahabatnya, Andre Taulany juga memilih mengakhiri rumah tangganya setelah nyaris 19 tahun menikah. Dengan alasan berbeda, Andre mengajukan banding saat gugatan cerai pertamanya ditolak pengadilan. Meski nyaris sama dengan Ari Lasso, Andre Taulany yang masih sah beristrikan Erin, kompak merayakan ulang tahun putri bungsu mereka, Arlova Karissa Taulany ke-13. Andre dan Erin tetap kompak membahagiakan putrinya, meski hati mereka tak lagi menyatu. Dalam foto unggahannya, Andre berusaha menunjukkan rasa cintanya pada buah hatinya di tengah proses cerai dengan Erin Taulany. Tak hanya itu, Andre juga pamer video lama bersama Arlova. Tampak ia menunjukkan rasa sayang pada putrinya tersebut sembari tuliskan pesan haru. Ia berjanji akan selalu ada buat Arlova. Sayangku, cintaku segalanyaku, happy birthday ya nak. Semoga Allah selalu bersamaimu, sehat-sehat dan bahagia ya. Papa selalu ada buat kamu. I love you my sweetheart, tulis Andre. Sehati dengan Andre, Erin juga unggah momen spesial ulang tahun bersama Arlova. Walau tak ada sosok Andre di foto bareng Arlova, Erin juga ungkap pesan spesial untuk putrinya itu. Happy 13th birthday kesayangan mama, @love_a.t, my unconditional love. You will forever be my one and only princess. May your teenager years be as spectacular as your radiant spirit. I love you so much, kata Erin. Memiliki masalah serupa yakni perceraian, tapi di momen berbeda, Paula akhirnya buka suara setelah tudingan selingkuh makin liar berhembus. Istri Baim Wong itu baru-baru ini memberikan penjelasan mengenai kondisi rumah tangganya dengan Baim Wong. Ia menegaskan, tuduhan perselingkuhan yang diungkapkan oleh suaminya itu adalah tidak benar. Dalam sebuah unggahan di Instagram, Paula menyatakan isu ini sangat mengganggunya dan ia merasa khawatir narasi tersebut dapat mempengaruhi kehidupan kedua anak mereka di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf atas kegaduhan tentang berita rumah tangga saya. Dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk meluruskan dengan segala keterbatasan saya. Narasi perselingkuhan yang menjadi pemberitaan belakangan ini akan menjadi jejak digital bagi anak-anak kami di kemudian hari. Selama masa pernikahan sebagai istri, saya sangat paham. Saya mempunyai banyak kekurangan. Namun dalam kesempatan ini, saya ingin meluruskan bahwa berita perselingkuhan itu tidak benar. Misalnya ketika yang bersangkutan menaruh tangannya di dada, gitu kan, itu kesan yang ingin dimunculkan di situ. Terus kemudian kata-kata yang dipilih dengan segala kerendahan hati, mohon maaf, yang kayak gitu. Nah, itu beberapa contoh penggalan atau informasi atau tadi gesturnya, sikapnya, ekspresi wajahnya juga tidak menatap tajam, tapi kemudian lebih cenderung memunculkan skema, atau kalau kita lihat sudut-sudut matanya itu lebih banyak turun, terus mulutnya juga lebih banyak turun, menunjukkan ketidaknyamanan dan juga kesedihan gitu ya. Nah, itu yang mau disampaikan. Dalam unggahan tersebut, Paula meminta maaf kepada publik terkait keributan yang muncul seputar kabar rumah tangganya. Ia merasa penting untuk memperbaiki berita yang dianggapnya tidak akurat agar tidak menjadi informasi yang keliru bagi anak-anaknya di masa depan. Saat ini bukanlah tahap yang mudah untuk kami, saya dan juga anak-anak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati,
mohon doanya. Dan untuk anak-anakku, permata hati mama, maafkan mama dan papa ya nak. Bismillah. Semoga Allah memberikan kemudahan dan menjaga kita semua. Dalam hal ini menahan the anger state, gitu kan, dia marah karena harus berhadapan dengan situasi ini. Gitu dia. Itu lihat ini sudut ininya, terus kemudian matanya, gitu ya. Terus kemudian juga misalnya ada part di mana dia menunjukkan afraid, ya kenapa? Karena ininya mulutnya agak sedikit terbuka, tapi itu matanya juga agak sedikit lebih ke melalap tuh. Dalam postingannya, Paula mengakui sebagai seorang istri, ia memiliki berbagai kekurangan. Meskipun demikian, ia ingin menegaskan isu mengenai perselingkuhan yang beredar adalah tidak benar. Saya memang bisa dibilang dikhianati sama 2 orang terdekat saya. Dari pihak perempuan sama laki-laki. Yang laki-lakinya itu adalah teman baik saya sendiri. Saya percaya Allah Maha mengetahui apa yang saya lakukan dan yang tidak saya lakukan. Karena semua perbuatan saya di dunia ini harus dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Mama papa selalu sayang kalian. Kalau dari yang disampaikan ini kan memang Mbak Paula sudah mengaturnya dengan sangat baik ya. Karena kembali lagi dia mau menyampaikan, mau memunculkan kesan apa, terus kemudian kesan apa yang mau dimunculkan dan bagaimana dia menjelaskan situasinya. Jadi itu yang sebenarnya mau dia pesannya mau disampaikan. Sementara itu, tak kalah menuai perhatian warganet yakni posting story Baimong yang minta Paula angkat video call-nya karena kedua anaknya kangen. Sontak unggahan Baimong itu menuai hujatan netizen. Pemirsa, pasangan Indra Bekti dan Aldila Jelita bersama dengan 2 anaknya Davania Sahira dan Annabel Eleanor mengaku senang sebab bisa menjalankan ibadah umroh bersama. Momen ini tentu saja menjadi momen terindah yang akan dirasakan Indra Bekti karena impiannya umroh bersama istri dan anaknya menjadi kenyataan. Itu sebabnya Bekti yang ditemui di Bandara Soekarno-Hatta tak mampu berkata-kata selain ungkapan syukur. Alhamdulillah kita diberikan sama Allah kesempatan untuk umroh, ya kan? Alhamdulillah ya nak ya bun ya, Abel. Nah kali ini waktu itu kita sempat umroh, aku sama bunda aja, sama teman kita satu lagi, dan sekarang sama anak-anak kita, gitu. Jadi hari ini sampai tanggal berapa yang? 8 November dong. November, oh ya, kita 8 Desember yang. Lama banget ya. Jadi kita di sini insya Allah ya kita nanti mampir Dubai dulu ya. Dubai dulu, terus abis itu baru kita melanjutkan ke Madinah. Dari Madinah langsung ke Mekah gitu. Bagi Bekti dan istri, umroh kali ini akan menjadi langkah awal untuk saling menyayangi dan mendukung satu dengan lainnya dan meninggalkan masa kelam yang pernah terjadi dalam rumah tangga. Bekti dan Dila mengaku lebih siap menatap ke depan dan siap membangun masa depan dengan lebih baik. Ini pertama kali umroh. Sebelumnya maksudnya kalau ke luar negeri ya udah pernah ya. Kemarin tahun lalu kita ke Sydney ya. Sekarang kita umroh ya nak ya, gitu, dan mereka excited banget. Mereka memang impiannya adalah sebenarnya maunya umroh ya. Gimana rasanya sekarang ternyata kalian bisa dapat kesempatan umroh nak? Senang and it feels so unreal. So unreal? Yeah. Why? I don't know, karena I
never been there kan. I kan nggak pernah ke situ, so I very nggak mungkin. So like wow. Jadinya tuh senang, bahagia kayak ke kamera deh mana? Di kamera nak, ke sana nak. Kayak excited doang itu. Nggak bisa diudah. Mau lihat apa di sana? Mau lihat apa? Iya. Ka'bah. Sedangkan bagi kedua anak Bekti dan Dila, ibadah umroh ini merupakan perjalanan religi yang pertama kali. Tak heran jika kedua anaknya sudah tak sabar ingin melihat Ka'bah secara langsung. Lantas seperti apa persiapan Bekti dan keluarga? Sementara itu, Ori Fitrio Abdullah bersama dengan Sulaiman Ali Abdullah bertolak ke Mesir menyusul Oki Setiana Dewi yang sudah pindah duluan bersama dengan ibunda serta ketiga anaknya Maryam, Nusaibah Abdullah, Khadijah Fatimah Abdullah, dan Ibrahim Muhammad Abdullah. Ori yang ditemui mengungkapkan alasannya mengapa setelah 1 bulan baru bisa menyusul istri dan anak-anaknya ke negeri piramida itu. Nyusul umahnya sudah hampir 1 bulan 1 minggu. Gitu ya, ini paling lama ya. Iya. Gimana Bang? Karena biasanya kan kalau saya planningnya kan 2 minggu sekali, 2 minggu di sini, 2 minggu di Mesir. Nah kalau saya ke Mesir 2 minggu, Sulaiman sendirian kan di sini kan. Nanggung, jadinya dia nanti aja deh Sulaiman nanti tanggal 27 gitu kan. Baru berangkat ke Mesir mungkin sampai Januari nanti. Sampai Januari sampai Okinya libur kuliah. Bukan hanya itu, Ori juga menjelaskan mengapa ia sempat tidak memberikan izin istrinya pindah ke Mesir. Namun karena Oki ke Mesir untuk mendalami ilmu agama di Universitas Al-Azhar, Ori pun menyetujuinya asalkan ibu 4 anak itu memperlancar bahasa Arab terlebih dahulu. Terlepas dari hal itu, Ori mengungkapkan jika keberangkatannya kali ini karena Sulaiman sudah tak sabar ingin berkumpul dengan ibu serta ketiga kakaknya. Jadi Sulaiman ya sementara masih 3 bulan dulu sampai Januari. Nanti Mbak Oki tanggal sekitar minggu pekan ketiga tanggal 20-an libur ke Jakarta selama 2 minggu. Nah nanti Sulaiman mungkin ditinggal lagi tuh pas Januari, mungkin 1 bulan 2 bulan baru balik lagi ke Mesir. Jadi blok balik aja gitu. Kalau saya sendiri mungkin ya kalau ada rezeki ya 2 pekan sekali saya ke Jakarta, 2 pekan lagi di Mesir. Karena kan banyak bisnis yang harus diselesaikan di Indonesia kan. Mohon doanya supaya lancar perjalanannya, Sulaiman gak rewel dan insya Allah sehat-sehat semua. Sementara Ori dan Sulaiman dalam perjalanan menuju Mesir, Oki Setiana Dewi sudah memulai perkuliahannya di Universitas Al-Azhar. Melalui video berbagi, Oki menunjukkan kampus tempatnya menuntut ilmu agama jurusan Ushuluddin atau pokok-pokok agama Islam. Assalamualaikum teman-teman semua, selamat datang di vlog saya. Hari ini hari pertama saya kuliah. Sebenarnya sebagian teman-teman udah kuliah dari 2 minggu yang lalu, saya udah ketinggalan pelajaran banget. Dan sebenarnya agak deg-degan sih, deg-degannya karena lebih ke bahasa Arab yang masih lemah ya, jadi takut nggak tahu lah gimana nanti di kelasnya seperti apa. Terus pelajaran Quran juga nggak tahu, katanya sehari ngafalin sekian banyak gitu, jadi ya bismillah ya. Kalau untuk yang jurusan agama ya, ada di Rosat, ada Kuliatul Ulum. Kalau di Rosat itu kayak gabungan semuanya, orang-orang Mesir, orang-orang wafidin, orang asing gitu. Tapi kelasnya rame banget dan nggak ada absen. Iya, jadi yang saya ambil tuh Kuliatul Ulum, yaitu kuliah yang khusus gitu. Orangnya dikit di kelas, jadi saya fokus belajarnya tapi wajib absen. Indonesia juga. Hari ini kita belajar mengenai apa ini? Minal wanihal. Jadi kita belajar agama-agama lain. Hari ini sih belajar mengenai apa tadi kita belajar? Catatan dulu. Hari pertama saya belajar kalau mereka sudah 2 minggu berada di sini. 3 orang saja. Tapi hari ini sudah ada orang-orang baru lagi. Nanti insya Allah menyusul karena teman-teman lain belum selesai mengurusi dokumen-dokumen.
Oke, sekian dari saya pada hari ini. Bukan hanya Oki, ketika anaknya juga sudah masuk sekolah, Maryam, Khadijah, dan Ibrahim menempuh pendidikan di sebuah lembaga pembelajaran bahasa Arab. Pemirsa, Indonesian Music Awards, ajang bergengsi bagi para musisi tanah air, akan segera digelar. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Indonesian Music Award 2024 akan memberikan penghargaan kepada insan musik melalui sejumlah kategori, diantaranya Song of the Year, Male dan Female Singer of the Year, dan sederet kategori penghargaan terbaik di dunia musik. Jadi ini tahun keempat dan kita rasakan memang perbedaannya banyak sekali dari tahun ke tahunnya, sampai akhirnya di tahun keempat ini kita harus nambah 2 kategori karena secara genre juga sepertinya harus banyak yang kita akomodir karena ini kan bentuknya kita apresiasi dan perayaan akhir tahun. Jadi musisi-musisi ini kita pengen sebenarnya seluas-luasnya karena karya-karya terbaik dari mereka pasti akan kita lihat dan pasti akan kita kasih apresiasi, jadi makanya makin lebar nih. Dan alhamdulillah di tahun 2024 ini sepertinya sudah kita lalui gitu ya, tahun terakhir kita lihat nominasinya juga nambah, kategorinya nambah. Mudah-mudahan ini bisa jadi representasi perkembangan musik nasional. Pada kesempatan kali ini, pihak penyelenggara kembali berkolaborasi dengan platform streaming music telah menentukan sederet nominasi pada tiap kategori yang masuk di Indonesian Music Award 2024. Siapa aja yang ngejawab? Oh, dari gue dulu. Ini kan dari ini kan. Oke, hari ini dilakukan validasi dan penjurian dari draft nominasi untuk Indonesian Music Award 2024 yang akan diselenggarakan oleh RCTI bersama Langit Musik. Teknis sebenarnya kita data kita sudah disediakan oleh tim Langit Musik. Jadi sebenarnya kita tinggal memilih apa yang sudah disediakan, tapi kita juga tahu di balik itu semua bahwa kayak data streaming per hari atau dari mungkin ada insight data juga dari Langit Musik yang juga sudah diinfokan ke kita sebagai materi apa dasar kita memilih nominasi-nominasi itu. Indonesian Music Award tahun ini berusaha melakukan penilaian secara transparan sehingga menjadi dasar para musisi bisa masuk sebagai salah satu nominasi. Beberapa di antaranya, seberapa besar minat masyarakat pecinta musik menyukai karya dari para penyanyi atau musisi tersebut. Jangan lupa untuk semua teman-temanku di seluruh Indonesia yang udah kenal maupun yang belum kenal, kalau belum kenal dengerin dulu lagunya, jangan lupa vote kita. Kalau dia votingnya bisa langsung di aplikasi Langit Musik ya, biar kita bisa pulang bawa piala gitu kan, membanggakan orang tua, jadi kayak mama, papa, aku bawa pulang piala gitu. Nah, semoga Dua Anggrek terus berkarya, terus eksis dengan adanya Indonesia Music Award 2024. Ya. Kita makin apa, Put? Kita makin sukses, semakin semangat, dan jangan lupa buat semuanya vote kami di Indonesia Music Award 2024. Terima kasih. Sementara itu, pihak penyelenggara mengaku mendapat tantangan baru dalam ajang Indonesian Music Award 2024 yang rencananya akan digelar 24 November 2024 dan akan disiarkan secara live di RCTI. Sederet nominator yang ditemui mengaku senang serta bangga menjadi salah satu nominasi IMA 2024. Pemirsa, Indonesian Music Awards, ajang bergengsi bagi para musisi tanah air, akan segera digelar seperti tahun-tahun sebelumnya. Indonesian Music Award 2024 akan memberikan penghargaan kepada insan musik melalui sejumlah kategori. Di antaranya Song of the Year, Male and Female Singer of the Year, dan sederet kategori penghargaan terbaik di dunia musik. Dan pemirsa bisa juga nih ikutan vote musisi favorit yang masuk nominasi. Periode votingnya mulai dari 25 Oktober sampai dengan 23 November. Jangan sampai salah vote ya. Oke pemirsa, last but not least, saksikan terus Gospel setiap Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di RCTI. Saya Alicia Vita, pamit undur diri, stay healthy and happy. Bye.